Saya melihat di mana-mana UIN asal ada dosen UIN tukang doa. Padahal banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kami dari Fiskes Ramadan, disiarkan dari studio Laboratorium Ilmu Komunikasi FIS UIN Sumatera Utara. Hari ini kami kedatangan tamu dosen Prodi Kom, Bapak Dr. Anas Azhar. Ya, hari ini tentu menjadi sesuatu yang istimewa bagi Prodi Kom karena Fiskes Ramadan bisa tayang di YouTube dan mudah-mudahan bisa menambah hazanah bagi masyarakat per-YouTuban, ya kan? Oke, hari ini Pak Anang mungkin bisa kita sharing tentang Ramadan tahun ini, bahwa tahun ini kita sudah berada pada tahun kedua Ramadan di era Covid. Nah, kalau Pak Anang sendiri melihat situasi hari ini dengan berbeda dengan tahun lalu, gimana Pak Anang melihat? Ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bahagian yang sangat mulia barangkali ketika kita bertemu pada acara ini. Kita sebut saja ini Ramadan Mubarak ya. Ramadan yang mulia. Jadi tahun ini kita masuk kepada tahun yang kedua di masa pandemi. Jadi kalau di masa pandemi tahun yang lalu itu kita habis di masjid-masjid itu hampir semua tidak ada melaksanakan aktivitas di dalam masjid, tapi sebahagian ada juga yang di masjid gitu ya. Bahkan pengajian-pengajian juga terhenti akibat pandemi kita ini yang sudah mengglobal ya, tidak hanya mengglobal di nasional tapi di dunia internasional juga sudah dilaksanakan. Misalnya di Mekah sendiri itu terhenti untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadannya, walaupun itu di rumah masing-masing ada ya, di rumah masing-masing ada. Nah, ini salah satu hikmah dari tahun yang kedua ini gitu. Kenapa Ramadan ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya. Berbeda dengan tahun-tahun yang lalu lagi, misalnya 4 tahun, 3 tahun yang lalu ya. COVID ya. Tidak ada Covid, kita ramai, kemudian kita bisa beraktivitas secara normal ya, ada tadarusan, kemudian kita bisa melaksanakan infak, bukan infak di partai politik ya. Ada istilah infak di partai politik itu infak juga namanya, iuran paksa. Iuran paksa itu dari apa ya? Dari uang partai politik lah kita perahu untuk mencalonkan diri. Tapi Ramadan ini infak yang kita jalankan itu adalah sebagai bentuk dari kepedulian kita kepada anak yatim piatu, kaum duafa dan lain sebagainya. Itu saya kira yang paling penting. Pak Anang, kalau dari Al-Baqarah 183 yang memang menjadi salah satu dalil kita berpuasa di bulan Ramadan itu kan adalah membentuk kita menjadi orang atau insan yang bertakwa. Nah, dalam situasi Covid seperti ini, menurut Pak Anang, dorongan kita untuk menjadi lebih bertakwa itu lebih kuat atau bagaimana? Ya, saya kira ini lebih kuat ya. Ya, misalnya kan Al-Baqarah ayat 183 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kata-kata la'allakum tattaqun di situ. Apa maknanya? Sebenarnya kalau kita tarik nanti bisa kita tafsir, ya tafsir Al-Maraghi itu menyebutkan ada 4 di situ takwa itu. Yang pertama ta itu adalah tawadu. Jadi di masa bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk tawadu. Tawadu itu kita ya mendekatkan diri, tidak sombong dan tidak angkuh dan sebagainya, itu dibina selama Ramadan ini itu. Yang kedua ada namanya qauf. Qauf itu adalah qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya. Jadi di bulan puasa dari fajar kita, habis subuh itu kita puasa sampai kita tenggelam matahari itu berbuka, itu diajarkan kita qanaah. Jadi qanaah itu menerima apa adanya. Kemudian ya tidak seperti yang lain-lain, misalnya jangan kita sembarangan ya, kemudian jangan kita suka hati ceramah ataupun bicara yang tidak di masa bulan Ramadan ini. Yang penting kita qanaah gitu. Nah, jadi qanaah itu adalah bentuk dari kesyukuran kita
ya syukur kita. Ada misalnya makanan di meja kita mau buka puasa, yang kok mamanya, ayahnya khusus satu kong, ya minumnya satu kong, ya dua. Habis dari situ kita minum kekenyangan, udah bisa tenggelam kita. Akhirnya tidak bisa kita sholat gitu. Ya ini kan tidak qanaah, tidak menerima apa adanya itu. Tapi ada yang keempat itu yang namanya ya. Kalau ya itu yakin kita bahwa selama kita menjalankan puasa itu kita akan meraih piala takwa tadi, ya. Artinya kalau piala takwa tadi itu yang kita inginkan adalah sorga balasannya. Maka ya itu adalah yakin ketulusan kita bahwa selama kita menjalankan puasa Ramadan yang 1 bulan penuh itu, kita yakin akan ditetapkan oleh Allah ya menjadi orang-orang yang beriman, karena ini kan yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman di sini. Bukan ya ayuhan nasnya gitu ya. Menurut Pak Anang, kalau situasi Covid seperti inilah ya, kita itu memang bisa lebih terdorong untuk lebih mencapai takwa itu dalam berpuasa itu. Ya, sangat bisa sekali ya. Sangat bisa. Kita diajarkan ya tidak bermewah-mewah di masa Covid ini. Kemudian di masa Covid ini kan kita sesungguhnya bisa berinteraksi dengan sesama kita. Kita bisa merasakan bagaimana orang yang berada di sekitar kita, anak yatim yang tidak makan misalnya, yang kurang makan selama sebelum Ramadan, kita merasakan gitu. Kita bisa berbagi kepada mereka ya. Kita bisa berbagi kepada mereka. Dengan ini kebetulan kita syuting ngambil gambarnya ini, syutingnya di hari ketiga Ramadan, Pak. Ya. Nah, untuk melewati sekian puluh hari lagi, apa kira-kira yang bisa Pak Anang sampaikan untuk mahasiswa kita ataupun sivitas akademi UIN Sumatera Utara khususnya dalam menjalani ibadah di tahun ini? Oke, baik ya. Banyak hal yang harus kita jalankan saya kira, yang bisa kita tunaikan selain meningkatkan ibadah personal kita, tapi ibadah muamalah kita juga harus kita tingkatkan. Tingkat kepedulian kita kepada sesama itu kita tingkatkan. Ya, mungkin selama ini personal kita sudah oke, ya, tetapi personal kita harus juga sebanding dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Mereka membutuhkan. Masih ada tahapan-tahapan puasa ini. Misalnya kita mau hari raya Idul Fitri nanti kita kenal dengan pembayaran zakat. Ya, zakat itu juga dipentingkan untuk membersihkan kita. Ya, kemudian zakat itu kita kasih, itu akan tumbuh, ya, tumbuh, dan ini bisa membersihkan penyakit kita, misalnya penyakit sombong, kikir kita, dan lain sebagainya. Ini bisa mengobati. Jadi di masa pandemi ini juga, saya kira ini sangat tepat kalau kita berbagi kepada sesama dengan memanfaatkan itu. Ya, zakat itu kan ada asnaf yang keberapa, yang ke-8 lah misalnya, 8 asnaf itu kita bagi gitu kan. Dan pasti mereka akan merasakan dampaknya, terutama kepada yang fisabilillah misalnya. Fisabilillah ini kan termasuk mahasiswa yang menuntut ilmu ya. Yang menuntut ilmu itu bisa kita kasih kepada mereka. Kemudian bantuan, kalau sekarang kan pemerintah pulsa, tapi tidak jelas apakah pulsanya ada apa enggak dan sebagainya itu ya. Nah, sekarang kita rasakan mahasiswa setiap hari gratis memakai handphone, pakai Zoom dan sebagainya. Ini sebenarnya harus disubsidi. Di UIN kita ada UPZ tuh untuk bantu uang kuliah kan? Ya, ada UPZ ya, alhamdulillah yang diketuai oleh Pak Akhyar Zain ya. Tapi UPZ ini itu harus bisa membidani ya lebih banyak lah untuk bantuan kepada mahasiswanya gitu kan. Alhamdulillah saya ingat itu tahun yang lalu sudah 4 miliar untuk bantuan kepada mahasiswa kita yang kurang. Ya, yang kurang, SPP-nya tidak bisa dibantu, 50% dibantu, misalnya 4 juta SPP-nya, 2 juta dibantu dari UPZ. Ini kan membantu sekali gitu kan. Nah, saya kira ini harus dilanjutkan ya, harus dilanjutkan. Dan ini saya kira kalau kita lihat ini dampak dari pandemi banyak juga, dan ini bisa menambah jumlah mahasiswa yang tidak mampu, apalagi hari ini jatuh tempo misalnya tanggal 15 ini pembayaran SPP, dan masih banyak juga mahasiswa kita yang belum membayar, bahkan secara otomatis mengundurkan diri dan itu di-spend dianggap gitu. Nah, jadi memang Ramadan ini Pak Anang berharap kita bisa menjalani dengan lebih baik dan bermanfaat untuk kita tentunya ya. Iya, bermanfaat untuk kita, untuk mahasiswa, dan ini bisa menggaungkan UIN. Kita minim publikasi lah UIN Sumatera Utara ini. Kalau publikasi kita jangan yang jelek-jelek, tapi udah yang bagus-bagus lah. Hal-hal kayak gini harus kita kembangkan gitu. Jadi di publikasi kita. Fiskes ini jadi apa ya? Jadi
salah satu sarana lah ya. Iya, saya kira ini bagus ya, media dakwah kita, ya, media dakwah melalui YouTube. Dan jangan dianggap UIN ini dianggap dosen-dosennya hanya tukang doa. Saya melihat di mana-mana UIN asal ada dosen UIN tukang doa. Padahal banyak kontribusi SDM kita yang berada di luar, yang bisa kita manfaatkan, dan ini harus kita share gitu. Mungkin itu aja. Baik Pak Anang, terima kasih atas sharing-sharing singkatnya hari ini. Ya, sama-sama. Kami harap Pak Anang bisa datang lagi kalau diperlukan nanti gitu ya. Iya, kalau diperlukan insya Allah datang. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai ketemu lagi di Fishcast episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like and comment dari channel YouTube CRN TV ya. Fish terdepan, UIN Sukita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.